Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apakah putusan MK itu sudah diambil? Saya kira iya, kita semua paham itu. Kalau dalam prinsip fikihnya itu adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim sudah mengambil putusan dan dia menyelesaikan problem. Tetapi pada saat yang sama kita bisa menilai apakah putusan itu baik atau tidak, benar atau tidak. Putusan setelah dibacakan itu menjadi milik publik dan kita semuanya bisa membacanya, kita semua bisa mengkritisinya. Ya, saya kira putusan kemarin tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Ada banyak versi, ada banyak hal. Tetapi kalau kita mau lacak kenapa putusan kemarin menjadi seperti itu, sekurang-kurangnya saya kira ada 3 persoalan mendasar. Yang pertama, yang diakui oleh sebagian oleh hakim sendiri. Misalnya oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa kenapa putusannya menjadi seperti itu, karena ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat. Hukum acara yang memang hanya 14 hari, pembuktian hanya 1 hari, dibatasi jumlah orang yang bisa bersaksi dan menjadi ahli, dan itu menjadi ribet. Karena kalau Anda baca putusan MK, salah satu yang banyak dilakukan oleh MK itu adalah menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menyertai dengan bukti berupa saksi maupun ahli untuk itu. Padahal saksi dan ahli yang boleh dihadirkan itu kan jumlahnya terbatas. Dalil yang mau didalilkan itu banyak sekali, misalnya ada 20 sampai 30, daerah yang mau dipersoalkan itu berapa, bisa ratusan, tapi jumlah saksi dan ahlinya kan dibatasi. Jadi bagaimana mungkin semua bisa tercover oleh saksi dan ahli, padahal pada saat yang sama MK membutuhkan saksi dan ahli untuk melakukan proses pembuktian. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada problem di hukum acara yang terlalu ketat, ya kan? Pertanyaan dibatasi dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat begini, ada studi yang menjelaskan bahwa hakim itu bisa dilihat, paradigma hakim itu bisa dilihat antara judicial activism dengan judicial restraint. Antara yang mau berpikir lebih formalistik, ya, dengan yang mau lebih berpikir substantif. Nah, putusan MK kemarin sebenarnya memperlihatkan disparitas itu. Ada para hakim yang berpikir sangat formalistik, ada hakim yang mencoba melompat keluar dan berpikir lebih bersifat progresif. Saya kasihkan contoh, misalnya persoalan bansos. Mayoritas putusan hakim mengatakan bansos itu problem, cawe-cawe presiden itu problem, tapi tidak terbukti secara hukum. Dan yang terjadi hanyalah problem moralitas yang tidak ada diatur. Dan itu dia dalam putusan itu mengatakan terpulang ke dalam diri masing-masing orang yang secara moral itu. Tapi kan ada 3 hakim yang kemudian mengatakan tidak. Ini bukan persoalan moralitas semata, tapi ini persoalan doktriner atau persoalan konseptual barangkali, yang menjelaskan bahwa pembuktian bansos apakah itu menguntungkan presiden atau tidak perlu bukti formil. Tidak perlu bukti bahwa ada menteri yang mengakui diperintahkan untuk membagi bansos. Tidak perlu ada menteri yang mengakui bahwa dia diperintahkan untuk bikin bansos, merekayasa bansos untuk membantu presiden. Tidak perlu itu. Kalau 3 hakim yang lain itu kira-kira membawa logikanya begini. Sepanjang dia sudah dianggarkan di tahun pemilu, maka dia memiliki insentif elektoral kepada presiden. Dan itu bisa disebut sebagai pork barrel. Itu loh logikanya. Jadi beda banget antara yang sangat formalistik, menunggu bahwa apakah ada perintah pengadilan, apakah ada perintah jabatan di situ untuk membuktikan TSM. Bagi 3 orang hakim nggak perlu. Sepanjang sudah dinyatakan, bahkan ketika dibikin anggaran mendekati tahun politik, itu sudah bukti sebenarnya bahwa bagian dari upaya membangun pork barrel. MK menjadi begitu, analisis saya adalah karena MK memang tidak pernah bisa independen secara baik di hadapan kepentingan politik.
Itu sudah terbukti berkali-kali. Saya dalam siaran dalam podcast saya, dalam YouTube saya sampaikan bahwa Hakim MK itu sebenarnya ada 3 genre bagi saya sekarang. Ada genre yang mau melakukan judicial heroes lah dalam pengertiannya Romo Hendrik itu. Lalu kemudian ada genre yang betul-betul terpengaruh sama kepentingan politik, ya memang afiliasi, belum tentu buruk ya, tapi dia terafiliasi dengan kepentingan politik, biasanya karena ya ada kedekatan dan lain sebagainya. Sama hakim yang di tengah nih, yang ngambang. Putusan MK biasanya diambil itu berdasarkan kemampuan kelompok politik ini mendekati yang tengah, mengambil menjadikan mayoritas, atau kelompok yang baik ini mengambil yang tengah menjadikan mayoritas. Saya mengamati itu dari sekitar berapa tahun putusan MK terakhir selalu begitu. Khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan politik. Kalau Anda lihat putusan MK kemarin, dugaan saya, lagi-lagi dugaan ya, pembacaan, juga sedang cari titik tengah. Makanya 3 hakim itu menawarkan bukan membatalkan Gibran, tapi kemudian mengatakan pengulangan pemungutan suara ya di beberapa provinsi yang bermasalah. Padahal itu tidak dimohonkan oleh pemohon. Pemohon tidak memohonkan itu, tidak memintakan, tidak ada petitumnya itu. Tapi seakan-akan dicari titik tengah supaya kemudian bisa ke tengah dan berusaha membujuk hakim yang tengah untuk ke situ. Tapi ternyata tidak ada yang terbujuk kan, sehingga putusannya menjadi 3 tiba-tiba kayak membangun logika sendiri. Ya boleh sih, et aquae et bono kan begitu kan maksudnya kan, bisa diputus di luar itu. Tapi seakan-akan mencari logika sendiri di luar dari permohonan yang dilakukan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya kira sekurang-kurangnya ada 2 hal yang harus dilakukan oleh kita semua, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah rentetan dari itu tidak berakhir, harus tetap diupayakan. Siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi tetap harus dibawa ke pertanggungjawaban hukum. Saya kira bunyi putusan itu setidak-tidaknya 3 orang di center itu jelas-jelas mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos yang direkayasa menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan. Dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Dan saya kira untuk alasan itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Harus serius. Karena biar bagaimanapun itu esensi penting nih. Tidak boleh dibiarkan proses yang keliru itu dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Ya, saya kira proses itu silahkan berjalan. Teman-teman pengawasan politik silahkan melakukan langkah di situ. Plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil. Kita juga harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat yang namanya kemampuan untuk mengontrol pemerintahan. Salah satu ketakutan terhadap kemenangan saat ini adalah ketika demokrasi bisa diinjak-injak dengan mudah. Ketika proses penegakan hukum, pemerintahan itu dirusak. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa masa 2004 sampai 2009 tidak akan mengulang penindasan yang sudah terjadi sekian lama di bawah rezim Pak Jokowi?